Shalom sobat Alfetra Ministry, kita ketemu lagi sama Om Yan. Nah, udah ada Om Yan di sini nih. Shalom Om, apa kabar Om? Om, puji Tuhan, sehat. Ah, sehat. Wah Om, puji Tuhan nih Om. Om, ini kita mau bahas sesuatu yang sebetulnya udah sering ya dibicarakan, tapi akhir-akhir ini kok jadinya mungkin karena salah kata, salah kalimat, atau juga mungkin karena ada kepentingan lain jadi rame nih Om, tentang salib itu kasih nyata Allah bagi penebusan dosa manusia. Nah, tapi ada kata salib itu, katanya rencana penyaliban itu adalah inisiasi atau inisiatif iblis. Nah, ini gimana nih Om? Nah, kita mau dengar penjelasan dari Om nih Om. Om, gimana Om tanggapan Om yang pertama Om? Katanya iblis lah Om sebetulnya yang paling berjasa dalam penyaliban. Jadi kalau menurut Alkitab ya, itu dari Kejadian pasal 3 ayat 15, itu rancangan Allah untuk meremukkan kepala ular itu, kepala iblis itu. Nah, di situ pakai simbolisme ya. Jadi ular itu yang melambangkan iblis itu nanti kepalanya akan diremukkan oleh keturunan perempuan. Nah, itu menunjuk kepada Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh seorang anak darah. Jadi hanya Yesus Kristus itu yang lahir dari seorang anak darah itu yang akan meremukkan kepala iblis gitu ya maksudnya. Jadi itu penekanannya di situ. Jadi rencana Allah itu sebenarnya dari keabadian untuk menebus, menyelamatkan umat manusia. Karena Tuhan Allah itu maha tahu, segalanya sudah tahu. Dan Tuhan Allah sudah menyediakan jalan keluarnya bagi manusia, begitu. Itu ya Om, berarti sebetulnya dalam hal ini Om, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab lah Om ketika Tuhan Yesus disalibkan itu Om? Apakah ini rencananya iblis atau rencana Allah Om? Karena dua kata ini jadinya punya arti tersendiri ya Om ya. Gimana Om? Kalau rencana Allah itu rencana penyelamatan, rencana penebusan ya. Dan itu sudah direncanakan serinci mungkin ya, supaya orang tidak salah paham gitu. Maka di dalam penyelamatan itu dinubuatkan secara cukup lengkap ya mengenai Mesias juru selamat yang dijanjikan bagi umat manusia itu. Tetapi satu pihak lain itu iblis mau menggagalkan, dan iblis itu bukan maha tahu. Dia hanya berpikir tentang kalau Yesus itu mau menyelamatkan manusia, iblis tidak tahu rencana penyaliban itu. Tetapi juga kadang-kadang Alkitabnya yang kadang-kadang yang mengatakan itu seolah-olah iblis yang menggenapi gitu ya. Jadi Tuhan Allah itu maha tahu dan maha kuasa di dalam segala hal itu. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk keselamatan manusia, untuk kebaikan manusia, termasuk peristiwa penyaliban itu. Dan itu rencana penebusan dan penyelamatan itu sudah direncanakan dari kekekalan sebenarnya. Om. Jadi itu makanya Om ya, karena kalimat mungkin ya Om, karena kata-kata gitu ya. Jadi mungkin juga nggak lengkap gitu. Karena kalau Alfa sih beranggapan iya, iblis itu memang dia punya rencana, punya keinginan untuk membinasakan Yesus. Waktu penyaliban itu mungkin dia ketawa, ini nih bisa aku bunuh melalui salib. Dia rencananya seolah berhasil, padahal kan enggak ya Om. Karena setelah itu kan Tuhan Yesusnya bangkit gitu. Bahkan itu sebagai tanda korban ya Om. Korban, pengganti korban perjanjian lama. Nah itu gimana Om juga penjelasannya Om? Jadi itu untuk menunjukkan sifat-sifat Allah yang terutama adalah maha kasih tetapi maha suci. Itu yang banyak lagi sifat-sifat Allah, kemahaannya itu ya. Tapi yang hendak ditunjukkan di sini itu kemaha kasihnya dan kemahasuciannya.
Gitu. Jadi di dalam peristiwa penyaliban Yesus itu, kemahakasihan Allah itu ditunjukkan oleh pengorbanan Yesus itu, ya, untuk menggantikan orang berdosa. Tapi kemahasucian Allah itu harus juga dipenuhi, bahwa upah dosa itu maut. Jadi Adam dan Hawa dan keturunannya itu sudah jatuh dalam dosa, maka upah dosa itu maut. Nah, itu sebabnya hanya mautlah yang harus juga digenapi. Nah, karena Yesus itu penjelmaan dari firman Allah, jadi dia tanpa dosa dan dia juga bernilai kekal karena firman Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi hanya Yesus Kristus yang bisa menebus dan menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Itu makanya tidak bisa dilakukan oleh manusia lain, biarpun manusia itu misalnya paling baik di dunia ini, tidak bisa menebus dosa umat manusia, karena semua keturunan Adam yang dilahirkan secara biasa itu semua mewarisi dosa, gitu, mewarisi sifat dosa lah, gitu. Jadi maka Allah sudah merencanakan dari keabadian bahwa firman Allah lah yang menjelma menjadi manusia tanpa dosa itu untuk menebus dosa umat manusia yang sudah jatuh itu. Dan itu satu-satunya jalan. Itu karena Allah itu maha suci tapi maha kasih. Maha kasih tapi sekaligus maha suci. Nah, itu dua yang ditonjolkan di situ. Nah, Om, kalau secara, kan kita pasti kembali ke Alkitab, Om. Di mana, Om, di Alkitab dituliskan bahwa sebetulnya penyaliban itu adalah rancangan Allah atau karya Allah bagi penebusan manusia, Om? Ya, kalau kita meneliti baik dari kata-kata Yesus sendiri ya, bahwa memang dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, tapi juga dari surat-surat Rasul Paulus juga ada dijelaskan tentang rencana Allah yang kekal untuk menyelamatkan manusia. Itu karena sifat Allah yang menonjol itu adalah maha kasih dan maha suci. Meskipun masih banyak sifat-sifat lainnya, ya, maha kuasa, maha tahu, dan sebagainya. Nah, tetapi yang ditonjolkan di sana adalah sifat maha kasih dan maha suci. Dan itu baru digenapi di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Gitu. Jadi satu pihak itu menyatakan kasih Allah yang luar biasa, yang melampaui pikiran manusia itu, dan dosa-dosa manusia yang begitu luar biasa. Tapi satu pihak lagi itu menyatakan kemahasuciannya yang tidak pernah boleh ditawar-tawar, bahwa upah dosa harus maut, harus kematian, upah dosa. Jadi dari pihak manusia sendiri tidak ada jalan untuk bisa masuk ke surga, gitu. Apakah misalnya dengan cara berbuat baik sebanyak-banyaknya, atau dengan usaha sendiri menebus dosanya sendiri, itu tidak dimungkinkan. Karena Allah yang maha suci itu kesuciannya itu melampaui apa yang bisa dipikirkan manusia. Tidak ada kompromi sedikit pun kemahasucian Allah. Nah, tetapi juga karena kemahakasihannya, Allah itu maha kasih, maka Allah punya jalan. Jadi itu dari keabadian sudah disiapkan rencana penebusan. Tetapi kalau di perjanjian lama itu penebusan oleh darah binatang, dan itu tidak mungkin darah binatang bisa menebus dosa manusia. Secara simbol bisa, gitu. Lalu manusia yang lainnya keturunan Adam itu juga sudah mewarisi sifat dosa. Jadi tidak mungkin kalau manusia biasa itu untuk menebus dosa manusia. Nah, itu sebabnya Yesus Kristus itu sengaja firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan firman Allah itu adalah pribadi Allah. Gitu.
Nah, Jadi bukan, jadi banyak orang salah paham terhadap Yesus itu. ya, Nabi Isa ya, ya, atau itu. Ya kalau nama sih bisa aja dalam bahasa Arab Isa gitu iya, ya. Tapi pribadinya itu siapa dia? iya, Kalau dia hanya seorang nabi, atau seorang manusia yang dilahirkan oleh perempuan gitu kan, manusia juga. iya, Ya kalau hanya manusia yang nggak bisa nggak menebus bisa. dosa umat manusia. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas gitu bahwa firman Allah yang menjelma menjadi manusia Iya, dan juga dilahirkan dari seorang anak darah, dan juga hidupnya itu harus tanpa dosa, iya, dan juga bahwa harus dibuktikan dengan banyak mujizat supaya manusia itu tidak ragu-ragu bahwa Yesus itu penjelmaan dari firman Allah, iya, dan juga bahwa dia harus mencurahkan darahnya itu satu keharusan karena iya, iya, apa, tanpa penebusan oleh darah itu manusia tidak bisa diampuni. Tetapi juga Yesus itu sebagai juru selamat itu harus bangkit dari antara orang mati. Ya. Sebab kalau tidak bangkit, ya berarti dia manusia biasa, Ya. ya, atau bahwa tidak berarti bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya. Kalau dia tidak bangkit kan berarti dia, ya mungkin kalau menyelamatkan satu orang saja bisa gitu ya oleh pengorbanannya. Tapi ternyata dia bangkit itu menunjukkan bahwa Yesus itu pribadi yang kekal. Nah karena pribadi yang kekal maka Yesus Kristus bisa menebus dosa umat manusia seluruhnya gitu ya. Nah, berlaku untuk orang yang percaya. Ya Om. Ya karena hanya Tuhan Yesus ya Om. Sebab Tuhan Yesus itu dia Allah, dia berkuasa dan dia tidak berdosa. Makanya dia yang kita harus percayai ya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan diselamatkan dari dosa dan dijamin masuk surga. Gitu ya Om. Sahabat Alpetra, saksikan terus Alpetra Ministry dimanapun pemirsa dan sahabat Alpetra berada. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Supaya manusia tidak keliru, tidak ragu-ragu, maka di dalam Perjanjian Lama itu ada nubuatan-nubuatan. Banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang datangnya Mesias, Juru Selamat umat manusia gitu. Tetapi yang penting-pentingnya itu, saya udah sebutkan di dalam buku katekisasi komprehensif ya, itu 7 yang saya sebutkan itu yang penting-pentingnya gitu, bahwa dialah Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama itu. Jadi kalau tidak memenuhi itu syarat-syarat Juru Selamat yang menebus dosa manusia itu, ya tidak bisa gitu. Perjanjian Lama itu begitu teliti menubuatkan sampai tempat kelahirannya pun disebutkan, harus dilahirkan di Bethlehem gitu, harus dari keturunan Raja Daud, harus juga dilahirkan oleh seorang anak darah, harus juga bahwa hidupnya harus tanpa dosa, dan harus juga dia harus mati, benar mati gitu, bukan pingsan ya. Dan juga harus bangkit dari antara orang mati. Sebab kalau tidak bangkit, ya kan banyak yang disalibkan. Gitu. Nah, tapi Yesus itu bangkit, dan bukan hanya sekedar bangkit kayak apa bangun dari pingsan, tetapi bangkit itu dengan tubuh mulia, tubuh yang berkuasa. Jadi tubuh kemuliaan yang mengalahkan maut itu, yang mengalahkan kefanaan gitu. Nah itu ya. Jadi kalau gitu Om, sebenarnya yang benar itu penyaliban itu gimana ya Om? Karena dampak dari pemahaman penyaliban itu rencana iblis dan dampak dari pemahaman penyaliban itu rencana Allah itu sangat berdampak Om. Ini gimana Om? Dampak dari pemahaman ini cukup mengganggu ya Om ya, menggoncang gitu Om.
Kalau rencana Allah itu dari kekekalan untuk memberikan jalan keluar keselamatan bagi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Jadi itu rencana Allah yang kekal. Tetapi kalau rencana iblis itu mau membinasakan manusia Yesus itu, karena Yesus itu dengan mujizat-mujizatnya itu Yesus tahu bahwa dia itu yang kudus katanya, yang datang dari Allah. Gitu. Jadi tujuan Allah itu adalah untuk penebusan dan penyelamatan yang kekal, tapi tujuan iblis itu ya untuk menghancurkan manusia Yesus itu. Gitu. Supaya maksudnya menggagalkan rencana Allah apapun itu. Iya, Om. Nah, Om, jadi kalau kayak ada pemahaman seperti ini nih, Om, kita ya, Om, sebagai orang Kristen itu harus menyikapinya gimana ya, Om? Karena kayaknya sering berulang dan sering banyak gitu pemahaman yang salah yang bisa mempengaruhi ke pemikiran atau apa yang dipercaya gitu. Ini gimana, Om, kita sebagai orang percaya menyikapi kesalahpahaman seperti ini, Om? Karena sensitif kan, Om, ini. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama itu disebutkan secara rinci tentang Mesias yang diurapi sebagai juru selamat umat manusia itu, supaya orang jangan salah paham dan jangan ragu-ragu yang mana itu Mesias juru selamat yang dijanjikan itu. Tetapi di dalam Perjanjian Lama itu, di dalam Perjanjian Baru dijelaskan lebih jauh tentang siapa sebenarnya Yesus itu, ya. Kenapa sampai bernilai kekal penebusannya? Dan juga gitu ya. Nah, itu jadi di dalam Perjanjian Baru itu dijelaskan dengan lebih jelas tentang bahwa juru selamat itu penjelmaan dari firman Allah yang kekal gitu. Nah, ini jadi banyak orang Kristen itu yang masih bertanya-tanya kenapa satu manusia bisa menebus dosa seluruh manusia yang percaya gitu ya. Nah, jadi makanya Perjanjian Baru itu menjelaskan gitu bahwa dia itu bukan sekedar seorang nabi gitu yang dijanjikan, tapi dia adalah penjelmaan dari Logos, penjelmaan dari firman Allah yang kekal, supaya nilai pengorbanannya itu bisa menyelamatkan seluruh umat manusia gitu ya. Terlebih yang percaya. Kalau yang tidak percaya kan salah sendiri. Kenapa gitu kan? Tidak mau mengambil kesempatan untuk dijelaskan. Iya, gitu. Om. Betul, Om. Nah ini, Om. Selanjutnya, Om, mungkin ini perlu penjelasan dari Om. Saya bacakan dulu ya, Om, dari Yohanes 8 ayat 40. Ya, Om, saya bacakan dulu, nanti Sahabat Petra, Om akan menjelaskan arti atau makna dari Yohanes 8 ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Terus di ayat 44 ya, Om. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi itu banyak orang juga salah paham menafsirkan hal itu. Ya. Satu sisi manusia itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Tapi pihak lain itu memang ada iblis yang menjadi penggoda atau penipu atau penyesat gitu ya. Nah, tetapi manusia itu diberi anugerah hati nurani. Jadi dan di selain itu manusia kan dikasih ada nabi-nabi. Kalau zaman Yesus itu Perjanjian Lama sudah lengkap gitu. Lalu Yesus datang itu menyempurnakan firman Allah yang di dalam Perjanjian Lama itu. Jadi bagi manusia yang sudah menghadap
melihat Yesus ya dengan mujizat-mujizatnya, dengan kehidupan yang tanpa dosa, dengan ajaran-ajarannya yang melebihi nabi-nabi, maka manusia tidak ada alasan untuk menolak sebenarnya gitu ya. Kalau manusia itu betul-betul tulus di hadapan Allah, atau kalau manusia itu betul-betul takut akan Allah, maka tidak ada alasan untuk menolak Yesus itu. Ya, jangan pikir kami sudah punya agama, kan waktu itu juga orang sudah punya agama, agama Yahudi. Ya, jangan merasa kami sudah punya agama, kami tidak perlu Yesus. Nggak bisa. Agama itu hanya untuk membuktikan kita ini sudah berdosa. Gitu. Ya, jadi agama itu diberikan untuk menyadarkan manusia bahwa kita berdosa, perlu pengampunan, perlu keselamatan, perlu hidup baru, perlu tuntunan Roh Kudus, dan itu hanya diberikan secara sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus yang hidup atau penjelmaan Logos itu. Ya Om. Jadi makanya ini penjelasannya sebetulnya harusnya dari sesi khusus ya Om ya, dari Injil Yohanes 8 ayat 40 sampai 44 ini ya Om ya. Mungkin di lain waktu lah nanti kita bisa bahas ini Om secara lebih menyeluruh lagi gitu. Terus Om itu Yohanes 8 itu banyak sih yang bisa digali. Banyak ya Om ya. Ya, termasuk itu Yohanes 8:58, sebelum Abraham ada, aku tidak ada. Om. Tadi kan disinggung juga. Itu kan yang jadi di pernyataan itu jadi didesak lagi gitu sama orang-orang yang saat itu ada ya. Makanya Tuhan Yesus sampai bilang di ayat 44 itu, kamu itu bapak kamu itu pendusta, ya udah bapak kamu tuh iblis gitu ya Om. Makanya merencanakan ingin ngebunuh Tuhan Yesus gitu karena ya iblis gitu. Nah Om, kalau ke manusia Om, apakah iblis juga punya rencana ingin membinasakan manusia Om? Sahabat Alpetra, jangan lupa like dan subscribe Alpetra Ministry dimanapun, tonton terus, bunyikan bel. Jadi sejak iblis jatuh ke dalam dosa ya, itu kan waktu itu manusia belum diciptakan. Nah kemudian Adam dan Hawa diciptakan itu, maka iblis itu sengaja mau menyesatkan Adam dan Hawa dan keturunannya, gitu ya, untuk menggagalkan rencana Allah. Tetapi ada hal yang kita harus tahu juga, bahwa iblis itu tidak maha tahu, gitu. Dia bisa tahu hal-hal yang tersembunyi, tapi tidak semuanya. Nah, ini penting gitu. Ya. Iblis tidak maha tahu. Iblis tidak tahu rencana Allah soal penebusan itu. Iya. Makanya dia waktu merencanakan untuk penyaliban itu, dia merasa, wah, saya bisa mengalahkan Allah gitu. Padahal enggak ya Om, karena iblis nggak tahu rencana Allah. Penyaliban itu justru adalah karya kasih karunia Allah buat penebusan dosa ya Om. Ya, itu jadi iblis itu ya berusaha pertama membinasakan Mesias yang dijanjikan itu. Bahkan sejak ada berita kelahiran itu ya, waktu orang-orang Majus datang ke Herodes itu, sampai korban ya bayi umur 2 tahun ke bawah dibinasakan oleh Raja Herodes ya. Jadi itu dengan segala cara iblis mau membinasakan Mesias yang dijanjikan itu, dan itu terus berlaku sampai sekarang. Orang mencoba menutup-nutupi berita tentang Mesias yang dijanjikan itu sampai sekarang. Jadi banyak orang pikir ya itu sekedar agama, boleh pilihlah agama yang mana aja. Tetapi sebenarnya yang dijanjikan Allah itu bukan sekedar agama, tetapi Mesias juru selamat yang dijanjikan bagi umat manusia, karena bukan saja ajarannya yang melampaui nabi-nabi, tetapi juga pengorbanannya yang bisa menjamin pengampunan dosa, dan kebangkitannya dari antara orang mati yang bisa menolong
orang Nah. berdosa yang bertobat oleh lantaran Yesus Kristus itu. Jadi ada banyak faktor itu. Mengapa manusia harus percaya kepada Yesus Kristus itu ya. Baik dari segi pribadinya yang merupakan penjelmaan firman Allah yang kekal, baik juga dari pengorbanannya untuk menebus dosa, dari kebangkitannya mengalahkan kematian, dari kenaikannya ke sorga untuk menyediakan tempat gitu ya. Dan juga mujizat-mujizat Yesus itu masih bisa dialami sampai sekarang. Jadi kadang-kadang ya orang tuh karena rohaninya, mata rohaninya tertutup ya, seperti tidak bisa melihat bahwa kita manusia ini di dunia ini selain memerlukan penebusan, memerlukan kebenaran, memerlukan apa tanda-tanda mujizat juga, tetapi juga memerlukan kuasa Allah yang nyata. Nah itu bagaimana? Allah kan tidak bisa dilihat. Nah itu sebabnya melalui Yesus Kristus itu kuasa Allah dinyatakan, kasih Allah dinyatakan, mujizat-mujizat Allah dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai sekarang berlaku. Itu ya. Jadi tadi saya garis bawahi Om, banyak orang yang tertutup mata rohaninya ya Om, sehingga dia tidak melihat mujizat gitu. Terus ada juga orang yang mungkin nggak nyadari gitu, sekecil apapun itu mujizat, maunya melihat mujizatnya yang spektakuler gitu ya Om ya. Mujizatnya yang wah gitu. Tapi banyak mujizat sehari-hari yang sebetulnya terjadi sama kita, dan itu orang tidak mau mensyukuri ya Om. Misalnya waktu tidur kan mujizat ya Om, kita bisa bernapas, jantungnya berdetak, itu kan mujizat Om. Kita kan tidur nggak tahu ya Om ya. Itu kan mujizat. Itu banyak orang nggak setuju juga. Ya. Tapi yang tadi saya sampaikan mujizat itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat-mujizatnya melampaui mujizat-mujizat para nabi. Dan bukan hanya satu yang dibangkitkan, kan Nabi Elia juga bisa membangkitkan orang mati. Gitu. Banyak yang dibangkitkan oleh Yesus. Gitu. Banyak. Terus Om, ini bicara tentang tentang seputar penyaliban ya Om. Karena kan ini ada kiprahnya iblis. Nah Om, ada yang menafsirkan Om di Lukas 22 ayat 31 itu ya Om ya. Itu kan ada di apa itu dari waktu perjamuan malam gitu. Itu Simon Petrus kan menyangkal Tuhan pada saat Tuhan Yesus ditangkap gitu. Terus di Lukas 22 ayat 31 itu Tuhan Yesus sudah mengingatkan, Simon, Simon, kamu akan ditampi karena iblis sedang menapi kamu seperti gandum katanya. Nah ini yang menafsirkan Om, Simon kerasukan tuh Om. Kerasukan iblis gitu. Sampai dia nggak kenal Tuhan Yesus gitu karena kerasukan iblis katanya. Tuh gimana Om penafsirannya Om? Jadi kalau Simon Petrus itu mengatakan hal-hal itu karena pengharapan bangsa Israel waktu zaman itu bahwa kalau Mesias datang tidak akan mati. Kalau Mesias yang dijanjikan itu akan selama-lamanya hidup, tidak mungkin mati. Tapi kenyataannya Yesus ditangkap dan tidak melawan. Gitu. Maka Simon Petrus itu seperti terkaget-kaget gitu ya. Kenapa Mesias itu seperti tidak percaya? Dan itu bukan hanya Simon Petrus, orang-orang juga ya banyak yang menyindir. Kok katanya Yesus itu maha kuasa, kenapa dia rela ditangkap, disiksa sampai disalibkan? Apalagi katanya itu kan seorang nabi aja katanya tidak mungkin dibiarkan begitu, apalagi nabi yang sangat spesial kedudukannya gitu ya. Nah itu jadi banyak orang juga bukan hanya zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Jadi memang ya di Alkitab juga dikatakan jadi salib itu bisa menjadi batu sandungan gitu. Mengapa orang yang sempurna seperti Yesus, seperti Nabi Isa kok dibiarkan oleh Allah untuk
menanggung penderitaan sampai disalibkan, itu tidak mungkin, katanya, itu tidak mungkin. Padahal itu rencana Allah di dalam perjanjian lama itu sudah dengan teliti. Itu apalagi ya kitab Nabi Yesaya pasal 53 itu. Wah, itu jelas sekali rinciannya ya tentang nabi yang harus menderita itu, tapi akan bangkit ya. Jadi nabi yang harus menderita sengsara begitu hebat, dia akan bangkit, dia akan melanjutkan umurnya, katanya. Gitu. Jadi sudah ada nubuatannya di perjanjian lama. Cuma banyak orang baca perjanjian lama itu tidak terbuka kepada kebenaran. Hanya malahan cari-cari untuk mendukung pemahamannya sendiri. Padahal kalau kita mau baca kitab itu pikir terbuka. Untuk Tuhan mau bicara apa gitu di dalam Alkitab itu, Tuhan mau bicara apa, ada kebenaran apa, harus terbuka dengan rendah hati, dengan ketulusan. Bukan tujuan lain-lain mau membungkam orang yang tidak sependapat gitu ya. Boleh begitu, baca itu dengan hati terbuka. Nah, itu ya Om ya. Jadi kadang motif dan tujuannya itu yang harus dikoreksi lagi ya Om. Juga ya Om, di peristiwa penyaliban ini kan nggak bisa dilihat satu sisi aja ya. Seperti misalnya cuma melihat dari kata rencana iblis gitu, rencana Allah. Tapi kan ini juga Om, dari konteks saat itu ya Om, suasana politik ya, juga para pemuka agama lah gitu saat itu juga kan ingin menyingkirkan Tuhan Yesus ya Om ya. Nah ini kan ada kata dari saya ingin menyingkirkan Tuhan Yesus, berarti mereka juga merencanakan supaya gimana nih caranya Tuhan Yesus itu tidak ada ya, sampai dia dilempar batu kan ya Om. Tapi kan Tuhan Yesusnya menghilang, dicatat di Alkitab seperti itu ya Om. Dan mereka akhirnya merasa rencana saya berhasil karena berhasil menyalibkan Tuhan Yesus gitu Om. Nah itu ya Om ya. Jadi ada suasana politik juga, ada suasana apa ya Om, mungkin kata Om tadi itu motif dan tujuannya mereka menafsirkan perjanjian lamanya salah gitu ya Om ya. Jadi mereka pikir tadi kata Om juga Mesiasnya harusnya nggak mati, Mesias itu harusnya hidup terus gitu. Harapannya tuh bukan juru selamat secara spiritual, secara rohani, tapi mereka pengharapannya Mesias itu raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi saat itu, mungkin gitu ya Om. Iya, itu. Jadi orang-orang Yahudi, bangsa Israel waktu itu mengharapkan kalau Mesias datang itu tidak akan mati gitu, akan mengalahkan semua musuhnya. Jadi supaya layak dipercaya gitu kan. Jadi nanti berbondong-bondong lah itu para pemuka agama ya itu apa namanya orang-orang Farisi gitu ya, sama imam-imam itu agama Yahudi gitu. Mereka itu yang merasa berhak untuk menjadi pengikut Mesias gitu. Padahal kalau Mesias datang itu yang mau bertobat sungguh-sungguh, nah itu syaratnya rendah hati, tulus. Sampai sekarang tuh banyak orang juga merasa dirinya sudah beragama, sudah hebat. Justru orang yang merasa dirinya benar di hadapan Allah itu ditolak oleh Allah. Karena apa? Karena semua manusia sudah dirusak oleh dosa. Jadi satu-satunya syarat ya harus merendahkan diri. Itu syarat yang penting. Manusia yang ingin diselamatkan harus menyadari keberdosaannya dan ketidaklayakannya. Nah itu khotbah Yesus pertama-tama juga begitu kan. Berbahagialah orang yang rendah hati, yang miskin di hadapan Allah. Gitu. Karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi bagi siapa saja yang merasa dirinya cukup benar, itu jelas jauh dari kerajaan sorga. Dia dekatnya ke neraka kalau yang merasa dirinya benar itu. Kan karena anak manusia datang untuk mencari yang hilang ya Om ya, yang terhilang gitu. Nah kalau orang Kristen sudah mengalami keselamatan lahir baru, tentu saja harus bertumbuh menjadi orang benar, tapi tidak akan merasa dirinya sebagai orang benar.
merasa anugerah Allah luar biasa sehingga kita dijadikan orang benar katanya, bukan berusaha sendiri, tapi itu anugerah Allah merubah orang berdosa menjadi orang benar, orang yang dibenarkan lalu menjadi bertumbuh betul-betul menjadi orang yang benar, bertumbuh dalam kebenaran. Ini luar biasa nih Om. Terakhir nih Om, Om bisa mungkin mengademkan gitu, mengklirkan nih Om tentang makna penyaliban ini, rancangan siapa ya. Nah, jadi mungkin Om ini sekaligus closing statement bahwa salib itu maknanya adalah kasih nyata Allah bagi penebusan dosa manusia, kan Om? Jadi itu penyaliban Yesus Mesias yang dijanjikan itu adalah rencana Allah yang kekal untuk memberikan kesempatan kepada umat manusia supaya bisa mendapatkan pengampunan dan hidup baru. Jadi di dalam perjanjian lama itu orang-orang yang ingin menghadap Allah harus membawa korban, apakah domba atau sapi ya, atau burung merpati kalau miskin ya. Itu sebagai persyaratan manusia menghadap Allah yang Maha Kudus itu harus mengakui dosa-dosa mereka. Tapi juga sekaligus Allah itu Maha Kasih sehingga masih memberikan kesempatan melalui pengorbanan itu. Tetapi banyak orang zaman sekarang itu ya yang menyalahgunakan sifat Allah yang Maha Kasih, seolah-olah karena Allah itu Maha Kasih ya kita bisa datang begitu aja gitu ya, yang penting menjalankan keagamaan, yang penting kalau perlu menyiksa diri dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan macam-macam lah sebagai tanda pertobatan begitu. Itu tidak bisa diterima karena usaha manusia itu tetap aja berasal dari hati yang berdosa. Itu sebabnya Allah menyediakan jalan keselamatan itu harus melalui penebusan. Jadi orang yang paling benar pun di sana menundukkan kepala. Ya Tuhan, saya ini orang berdosa yang layak dihukum mati, yang layak dilemparkan ke neraka. Tapi saya hanya bersandar berharap kepada anugerah. Nah, itu ditunjukkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Ya, jadi banyak orang Kristen juga yang tidak paham. Seolah-olah ya oke, Tuhan ini sudah menebus dosa saya, haleluya, puji Tuhan. Tapi tidak pernah merasa hatinya hancur karena dosa. Padahal itu syarat yang penting itu. Ya, jadi kita tuh sebelum mengalami keselamatan itu harus betul-betul menyadari keberdosaan kita dan ketidaklayakan diri kita. Ini diantara orang Kristen itu juga banyak yang jadi tidak ada kerendahan hati. Hanya ya saya sudah ditebus ya senanglah gitu ya, memang kita senang bahagia ditebus ya, tapi sebelum mengalami keselamatan itu kita hancur ya, merasa kita tidak layak, kita ini hina dina di hadapan Allah. Tetapi oleh karena Yesuslah kita berani datang menghadap Allah yang Maha Kudus. Itu intinya. Ya, baik Om. Terima kasih Om untuk penjelasannya, sudah memberikan kepada kita semua tentunya Sobat Alpetra ya pencerahan dari Om Yan tentang makna dibalik pro kontra tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Baik Sobat Alpetra, sampai sini dulu perjumpaan kita, nanti kita sambung lagi dengan tema dan topik lainnya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, Maranatha. Terima kasih Om. Amin, sama-sama.